Ya, dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada Direktur Eksekutif Indeks Politika Indonesia, Denny Carter, kemudian analisis politik Adi Prayitno, dan Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufik Kurrahman. Selamat malam, mas-mas semua. Terima kasih sudah hadir di studio 1 Metro TV. Apa kabar? Baik? Baik ya. Oke, kami akan tampilkan dulu pemirsa. Ini adalah beberapa hasil survei dari Indeks Politika yang menempatkan Purbaya di posisi kedua capres. Bisa kita tampilkan sekarang untuk grafis pertama. Survei elektabilitas calon presiden 2029. Oke, nah ini dia pemirsa. Jadi menempatkan bahwa di urutan pertama ada Prabowo Subianto, kemudian ada Joko Widodo di 24,25%. Lalu Purbaya Yudi Sadewa 19,45%. Ada KDM di sini, lalu ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kita akan bergeser ke grafis yang berikutnya. Boleh kita tampilkan? Nah, oke, ini adalah hasil survei elektabilitas calon presiden 2029. Prabowo Subianto di urutan pertama dengan 40,12%, lalu Menkyu di 22,50%, lalu diikuti ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga AHY di 5,12%. Ya, survei ini pemirsa dilakukan 1-10 Oktober 2025, ada 1.610 orang responden, kemudian juga tingkat kesalahannya di 1,6% dan tingkat kepercayaan di 95%. Saya akan langsung tanya ke Mas Denny. Mas Denny, 2 bulan setelah dilantik begitu, kemudian Menkyu, kita melihat tadi hasil surveinya begitu. Apa yang sebenarnya kemudian mendorong lonjakan secepat ini, Mas Denny? Iya, betul. Jadi temuan kita bahwa terjadi lonjakan popularitas dan tingkat elektabilitas dari Pak Purbaya Yudi Sadewa itu. Kalau menurut kita, hal ini disebabkan oleh arah kebijakan beliau yang antitesa kalau menurut saya dari kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh gaya komunikasi beliau yang mungkin asertif ya, yang ceplas-ceplos, kemudian tanpa basa-basi, ya kan, dan modelnya yang seperti ini disukai oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian kalau kita analisa menurut kami dari sebuah buku Malcolm Gladwell tentang tipping point. Jadi kenapa elektabilitas beliau ini sangat cepat naik, popularitas ya terutama ya, dikarenakan yang pertama ada 3 hal, Mas. Yang pertama itu adalah koneksi. Koneksi dalam hal ini adalah sosial media itu punya pengaruh sekali. Kenapa? Karena dengan struktur lingkungan strategis yang berbeda sekarang, yang sudah berubah dari di zaman sekarang itu, semua society itu sudah terhubung satu sama lain. Gitu. Jadi cepatnya viralitas itu menjadi sangat cepat, ya kan? Seperti itu, seperti edarannya endemi atau pandemi, sangat cepat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kelengketan. Istilahnya itu hal kecil yang simple, yang mudah diingat, dan yang baik itu mudah diingat oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat, seperti itu, ya kan? Ada satu lagi, itu adalah konteks. Nah, konteksnya kenapa beliau ini momentumnya sekarang itu terjadi di bulan Juli dan Agustus kemarin. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi protes dari masyarakat karena tindakan atau gaya komunikasi, mungkin nanti Mas Adi bisa jelaskan, ya kan? Gaya komunikasi pejabat itu yang menyinggung perasaan masyarakat, ya kan? Sehingga muncullah demo di bulan Agustus. Nah, konteks inilah yang menyebabkan muncul kemudian tokoh Pak Purbaya. Waktunya pas begitu. Waktunya pas. Nah, itu yang menyebabkan kenapa elektabilitasnya menurut kami cukup cepat. Ada beberapa hal. Tadi Mas Den sempat menyebutkan ada faktor sosial media, ada faktor disukai, kemudian juga ada faktor mungkin gaya komunikasi. KDM kan juga melakukan hal sama, Mas Den. Betul, begini. KDM itu segmennya berbeda. Begitu. Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya.
Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan berarti? Kalau menurut saya bukan pencitraan. Gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya salah satu hal lagi yang connected society itu sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan? Gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan Pak Purbaya. Kalau menurut saya seperti itu. Dari temuan indeks politika sendiri sebenarnya itu yang membuat Pak Purbaya kemudian menarik perhatian dan juga berhasil. Memang kebijakannya atau ceplas-ceplosnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, dari kebijakannya itu kebijakannya bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebelumnya, ya kan? Dengan apa yang dilakukan oleh bisa kita bilang pejabat-pejabat saat ini yang mungkin lebih hati-hati, ya kan. Kemudian selain kebijakan juga gaya bahasa, gaya menyampaikan. Beliau menggunakan data, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, yang mudah dipahami oleh Gen Z, yang mudah dipahami oleh milenial. Jadi itu yang membuat beliau berbeda dengan mungkin Kang Deddy seperti itu. Saya ke Mas Adi. Mas Adi melihat hasil survei tadi, Mas Adi, kemudian hanya waktu 2 bulan mengalahkan nama-nama besar, tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama saya tidak membaca utuh hasil survei yang dilakukan oleh sahabat saya Kang Denny ini terkait dengan beberapa aspek terkait dengan popularitas, terus likability termasuk juga elektabilitas calon. Tapi bagi saya secara prinsip survei itu adalah semacam screenshot terkait dengan bagaimana persepsi publik yang terjadi hari ini. Saya membaca kalau di survei itu disebutkan misalnya Pak Purbaya itu masuk dalam 2 skenario sebagai calon presiden, dia runner up gitu, persis di bawahnya Pak Prabowo, sekalipun jaraknya cukup jauh, dan masuk juga dalam skenario calon wakil presiden dan paling tinggi melampaui yang lain. Kalau saya melihat ini kan sebenarnya tidak terlepas dari soal eksposur politik yang memang terjadi. Sejak awal dilantik, Pak Purbaya selalu mendapatkan resultante dan persepsi publik yang cukup luar biasa. Meski sempat slip tongue, tapi slip tongue yang saya sebut itu adalah sesuatu yang menjadi berkah, sehingga publik ingin tahu, ini siapa sih sebenarnya Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani yang nyaris tidak pernah tergantikan. Ini kan adalah Menteri Keuangan yang hidup di segala zaman, mulai dari SBY, Jokowi, kemudian Pak Prabowo. Publik ingin tahu, sekalinya muncul Pak Purbaya, ini kan menimbulkan kekisruhan karena dianggap statementnya itu terlampau hiperbolis, bahwa dia dipilih sebagai menteri itu ya mungkin karena dia jago dalam bidang ekonomi. Saat itu gaya komunikasinya memang agak dikritik, tapi pasca itu ada berkah yang cukup luar biasa yang didapatkan oleh Pak Purbaya. Ada rasa yang disebut dengan curiosity, ada keinginan tahuan sebenarnya publik terkait dengan sosok yang disebut dengan Pak Purbaya. Nah, setelah itu Pak Purbaya mulai menata komunikasinya dengan bagus. Jadi ini tentu tidak terlepas dari exposure dan spotlight politik yang bermunculan selama kurang lebih 2 bulan, di mana memang kalau bicara tentang ruang publik politik, nyaris tanpa hari, nyaris tanpa waktu, tanpa pembicaraan terkait dengan Pak Purbaya. Jadi persepsi publik itu sangat tergantung apa yang terjadi hari ini, happening, dan berturut-turut Purbaya itu konsisten selalu viral dan selalu trending topik. Yang kedua memang ada yang disebut soal bagaimana kebijakan yang relatif reliable dengan keinginan yang disampaikan oleh publik. Misalnya ketika Purbaya bilang, kan sebenarnya triggernya adalah soal ketika Purbaya bilang nggak mau bayar hutang WUS pakai APBN. Nah, itulah yang kemudian menurut orang begitu banyak tepuk tangan. Ini baru Menteri Keuangan yang dinilai punya inovasi. Dan satu hal soal diferensiasi yang dimiliki oleh Pak Purbaya, ini kan relatif agak sedikit berbeda dengan pejabat-pejabat publik yang lain yang sebelumnya agak sedikit teknikal, agak sedikit kaku, mungkin juga rada-rada jaim dalam kesempatan. Tapi Pak Purbaya keluar dari itu semua, out of the box, dan dia menunjukkan ada sesuatu yang unik.
bahwa dia itu bukan hanya model komunikasinya, tapi kebijakan-kebijakannya itu adalah sesuatu yang selama ini terkonfirmasi sesuai dengan kebatinan masyarakat. Ketika bicara tentang soal tidak mau bayar hutang WUS pakai APBN, ini kan sebenarnya adalah mengkonfirmasi bahwa persoalan WUS selama ini tidak berani ada yang nyentuh, tidak ada yang berani mengkritik, tidak ada yang berani kemudian membongkar bahwa sebenarnya ada persoalan yang cukup serius, apa? Yaitu persoalan hutang. Sebelumnya lagi juga mengkritik misalnya soal bagaimana kepala-kepala daerah yang dinilai mengendapkan begitu banyak postur anggaran yang dimiliki oleh daerah sehingga daya serap untuk menimbulkan ekosistem di daerah itu kan tidak bermunculan. Itulah yang saya sebut bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ada novelty-nya yang saya kira mungkin ada sesuatu yang relatif baru. Tapi yang ingin saya katakan adalah karena survei itu adalah persepsi publik, dia suatu waktu bisa berubah. Dulu kita melihat Bu Susi juga sempat menjadi rising star. Dulu kita juga melihat bagaimana Sri Mulyani juga menjadi rising star. Dulu kita juga melihat begitu banyak kepala-kepala daerah seperti Ganjar, seperti Anies Baswedan sebagai eksposur politik sebagai calon pemimpin nasional. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, momentum berubah, isu politik juga berubah. Maka orang-orang yang cukup populer selalu menjadi spotlight, suka digantikan dengan isu-isu yang lain. Bahkan figur-figur lain juga bermunculan. Karenanya kalau Pak Purbaya ingin terus konsisten dengan hari ini, ya tentu selain gaya komunikasi, selain kebijakannya, ada sesuatu yang baru dipertunjukkan apa? Capaian di bidang Menteri Keuangan harus ditunjukkan. Soal pertumbuhan ekonomi jangan 5,5 lagi dong. Kalau 3 bulan, 4 bulan 5,5 lagi, apa bedanya misalnya Pak Purbaya dengan Bu Sri Mulyani. Termasuk juga apakah bisa menciptakan soal daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Sesuatu yang dikeluhkan pasca 1 tahun pemerintahan kali ini. Gitulah yang saya sebut, kalau ini bisa dirawat, staminanya semakin bagus, kebijakan-kebijakannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, maka ya Purbaya itu bukan hanya soal 2 bulan dia memenuhi dan relatif cukup kuat di survei, tapi di masa-masa yang akan datang, itu akan selalu menjadi sesuatu yang diidolakan. Kan saya kira di situ konteksnya Mas Anggi. Oke, saya meminjam kalimat dari Mas Adi, rising star begitu. Mas Rizal, The Rising Star ini populer begitu. Ini memang dipicu oleh ekspektasi publik terhadap kebijakan fiskal baru atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, sebenarnya ada 2 aspek yang mesti kita lihat dari sosok Pak Purbaya. Pertama ekspektasi, 2 realita. Kalau ekspektasi, saya kira tadi sudah disampaikan gitu ya. Bahkan sebenarnya secara realita juga punya efek terhadap market. Sebenarnya ekspektasi market ini. Bayangkan ketika di awal diangkat, beliau menggelontorkan 200 triliun ya, agar likuiditas uang juga cepat gitu. Meskipun dengan situasi permintaan kredit ya atas likuiditas itu juga Bank Himbara ya, itu juga berat juga gitu tantangannya. Bahkan di challenge untuk berinovasi gitu. Tapi pelan-pelan kan ternyata memperbaiki. Bahkan indeks harga saham gabungan juga naik luar biasa begitu ya. Jadi ada memang market yang kemudian termasuk juga tadi publik melihat ini ada ekspektasi yang lebih baik begitu dibanding dengan sebelumnya. Ada momen yang sepertinya ekonomi mandek begitu. Pada saat ada Pak Purbaya coba dibuka keran itu dan ekspektasi market tidak hanya pengusaha tapi juga masyarakat kemudian positif melihat itu. Tapi yang kedua realitas. Kalau bicara realitas maka dampak terhadap kinerja ekonominya yang terukur. Nah ini yang belum kita bisa lihat gitu ya. Dan memang kalau kita bicara dampaknya ya pertama terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap dorongan kinerja produktivitas sektor-sektor real, termasuk memperbaiki daya beli masyarakat yang selama ini menjadi problem besar di sektor ekonomi. Fiskal apakah efektif gitu ya untuk mendongkrak nilai tambah dan memperbaiki kinerja ekonomi yang sebelumnya menjadi mandek misalnya. Bagaimana memanfaatkan PMI ya, yang saat ini Oktober udah mulai luar biasa PMI kita di atas 50, 51,2. Tapi September kemarin kan di bawah 50, sebelumnya 51. Tapi kok nggak dimanfaatkan? Dan ini artinya sedang bergerak lagi industri. Dan Pak Purbaya sebagai menteri yang memegang instrumen ekonomi khususnya fiskal, bisa nggak misalnya fiskal ini memberikan dorongan terhadap sektor-sektor real ya, terutama sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, yang memberi multiplier efek yang lebih tinggi, termasuk juga misalnya meningkatkan produktivitas, termasuk juga memperbaiki
daya beli masyarakat gitu ya, yang notabene fundamental, tidak hanya bansos gitu yang relatif jangka pendek, tapi yang fundamental melalui apa? Penyerapan tenaga kerja, dan itu yang ditunggu-tunggu publik, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan dalam konteks indikator makroekonomi, hal-hal itu yang harus bisa kita lihat di faktanya. Jadi kalau misalnya efek Purbaya ya terhadap realitas dan capaian pertumbuhan ekonomi, memang kita tunggu, ya kita tunggu. Apakah kebijakan ekonominya ini jauh lebih memperbaiki kinerja ekonomi gitu ya, dan juga memperbaiki permasalahan-permasalahan seperti tadi daya beli masyarakat, kemudian kinerja industri sektoral yang notabene industri padat karya gitu ya, yang memberikan nilai tambah besar, atau justru malah belum terlihat kan gitu, nanti bisa kita lihat gitu. Oke, pertanyaannya apakah ini permanen begitu ya dari popularitas ini? Kami akan lanjutkan nanti dialognya, pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.